Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda sekalian? Kali ini Bapak akan menerangkan sedikit mengenai listrik statis atau listrik yang muatannya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nah, pada listrik statis itu seperti yang telah kalian tonton di video sebelumnya, bahwa muatan listrik ini memiliki dua elemen. Yang pertama adalah elektron. Ini membawa muatan negatif. Dan yang kedua adalah proton. Ini membawa muatan positif. Nah, hal ini juga sama dengan konsep teori atom, hampir sama. Nah, dari itu satu muatan elektron itu sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19. Mengapa negatif? Karena di sini dia adalah elektron. Nah, begitu bersama satu muatan proton itu sama dengan plus 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Satuannya apa? Coulomb. Nah, muatan listrik dari suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektronnya. Nah, apabila suatu benda memiliki kelebihan elektron, maka jumlah elektron itu akan lebih besar dari jumlah proton. Nah, maka benda ini dikatakan benda bermuatan negatif. Jika benda kekurangan elektron, maka jumlah elektron lebih kecil dibandingkan jumlah proton. Nah, ini benda dikatakan bermuatan positif. Yang ketiga, bila jumlah elektron sama dengan jumlah proton, apa yang terjadi? Maka benda ini bermuatan netral. Nah, kalian sudah pernah menonton beberapa video mengenai listrik statis. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sifat muatan listrik. Itu yang pertama, muatan yang sejenis itu akan saling tolak menolak. Nah, muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Pada muatan yang tidak sejenis, ini akan menghasilkan muatan yang saling tarik menarik. Nah, maka kita ketahui bahwa apabila benda saling tarik menarik, maka di situ muncul gaya. Nah, gaya ini kita sebut dengan gaya Coulomb atau gaya tarik atau gaya tolak antar dua muatan listrik.
listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Atau bisa kita tuliskan dalam sebuah rumus, F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F-nya itu adalah gaya kolom, satuannya Newton, dan Q adalah muatan listrik. Satuannya kolom, dan R adalah jarak antar muatan. Satuannya dalam meter. Dan yang terakhir, K-nya adalah konstanta. Nilainya adalah 1/4 V epsilon 0. Ya, nanti epsilon ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Atau ini sebanding dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, dimana pada epsilon 0 ini itu adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa atau dalam ruang hampa udara. Nah, di mana nilainya ini adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan Anda sekalian, itu sedikit materi mengenai muatan listrik. Dan Anda sekalian, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Ini ada sebuah soal di mana ada dua buah muatan, Q dan Q arsen. Nah, massa muatan Q ini adalah 20 gram. Massanya adalah 20 gram. Nah, muatan Q ini memiliki besaran 0,5 mikrokolom, di mana 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga jika 0,5 maka hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Begitupun besaran pada Q2 atau Q arsen, ya maaf. Q arsen itu sebesar negatif 1 mikrokolom, atau besarnya adalah negatif 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kedua benda ini atau benda satu ini ditempatkan oleh benda yang kedua atau Q arsen ini, sehingga mereka akan tarik menarik, ya, dengan jarak R-nya sama dengan 15 cm atau 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga kita jawab F sama dengan K konstanta. Konstantanya kita ketahui, K-nya sama dengan
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dengan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. K-nya kita ketahui bahwa rumusnya adalah F sama dengan K Q dikali Q arsen per R kuadrat, dimana kita bisa masukkan konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q 0,5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 12 per 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hitung 9 kali 0,5 maka 4,5 dikali 10 pangkat min 3 ya, sehingga 15 kuadrat hasilnya adalah 225 kali 10 pangkat min 4. 4,5 kali 10 pangkat min 3 per 2,3 kali 10 pangkat min 2 adalah 1,95 dikali 10 pangkat min kan jadi 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 Newton. Nah, anak-anak sekalian, ini baru saja kita menghitung resultan gayanya atau gaya dari dua buah muatan tersebut. Sehingga apabila kita menghitung berapa besar gaya talinya, maka ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Karena dia mendekat ke muatan yang Q arsen. Di sini adalah F-nya, gaya kolomnya. Maka di sini kita akan bisa hitung adalah gaya beratnya, W-nya. Seperti kita ketahui, W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, maka untuk menghitung berapa besar dari gaya talinya, maka di sini adalah resultan gaya talinya atau ya gaya talinya. Maka T sama dengan resultan. Kita hitung T resultannya, yaitu akar dari gaya kolom ditambah W ya, atau gaya berat, sehingga F kuadrat ditambah W-nya tadi massa dikali gravitasi pangkat 2. Kita hitung, kita masukkan ya, F-nya adalah 0,2 dikuadratkan ditambah massa dikali gravitasi 0,2 kuadrat, sehingga hasilnya akan menjadi 0,08. Akar dari 0,08 adalah 0,28 Newton. Ya, anak-anak sekalian, demikian materi dan contoh soal yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.